Memang tentang masalah was-was ini jamaah sekalian itu banyak menimpa orang. Ada contoh orang terkena was-was jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu sehingga dia ketika mau mensucikan najis itu berkali-kali, Pak. Padahal najisnya bukan najis mughalladhah, najis ringan, najis pipis, tapi lama bener di kamar mandi, Pak. Mandi wajibnya juga lama. Terus apalagi wudunya juga lama, Pak. Memang lama begitu karena dijatuhkan dalam pikiran setan, dalam pikiran dia dari setan, kamu belum sah itu wudunya, ulangi lagi, bener Pak. Diulangi lagi, jadi lama, Pak. Saya pernah menjumpai orang yang model begini, Pak. Kasihan sebenarnya, Pak. Saya pernah sholat di masjid dekat Ragunan tuh, pinggir jalan yang putih itu, Pak. Saya sholat di situ. Saya datang ke tempat wudhu, dekat situ ada toilet. Dia lagi wudhu, Pak. Orang itu lagi wudhu di situ. Saya keluar dari toilet selesai, dia masih wudhu, Pak. Belum selesai juga. Ya udah, saya wudhu di samping dia. Belum selesai juga dia, Pak. Ya salah. Itu sampai basah rambut dia begitu. Dan itu saya menjumpai dia lebih dari sekali, Pak. Karena saya berkali-kali sholat di masjid itu. Dia lagi. Kasihan, Pak. Ya Allah, hadahullah gitu ya, semoga Allah berikan hidayah pada dia. Ada yang demikian ya, Pak sekali. Ada juga was-was itu datang pada orang yang sudah takbir dalam sholat, tapi dianggap bahwa kamu belum sah itu, kamu tadi belum niat itu dan sebagainya. Padahal dia udah niat. Akhirnya diulang-ulang takbir, Allahu Akbar gitu, ganggu Pak sama sebelahnya. Dan yang terjadi akhirnya, tapi ternyata ketika dia mau ruku, imam mau ruku, dia langsung bisa, Pak. Gitu. Nah, seperti itu sangat banyak jamaah sekalian. Was-was itu adalah maknanya godaan setan. Nah, jadi kalau kita lagi sholat digodain begitu, Pak, udah cuekin aja. Jadi jangan kita justru kalah sama setan ya. Itu yang pertama, Pak ya. Kalau keraguan-raguan itu hanya berupa praduga saja ya, nggak ada hakikatnya, nggak ada kebenaran, nggak usah dianggap. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, idza kathura ma'asy-syakhsi bihaitsu la yaf'alu ibadatan illa hasala fiha syakkun. Ya Allah, nih seperti orang yang terkena musibah. Apabila seseorang mengalami kondisi sering ragu-ragu, dikit-dikit dia ragu-ragu, sekiranya dia kalau melakukan ibadah apapun mesti dia mengalami ragu-ragu. Nah, kalau sudah seperti ini jamaah sekalian, udah nggak usah dianggap. Itu harus belajar, Pak. Harus belajar. Ya, jangan dianggap jamaah sekalian. Jadi memang setan, karena akhirnya nanti dia malas beribadah, Pak. Karena ketika dia beribadah itu kayak orang ragu-ragu terus nggak tenang dan sebagainya. Ibadah yang harusnya menenangkan, karena itu adalah bagian dari zikir, justru malah menyusahkan dan membuat nggak tenang dan sebagainya. Akhirnya dia nggak mau ibadah. Loh, kena setan, Pak. Ya, kena rayuan gombal dari setan. Nah, demikian. Orang seperti ini harus dinasihati jamaah sekalian. Harus kita latih dia, kita bimbing dia, ya, agar dia tidak mengalami hal demikian ini. Dan yang terakhir jamaah sekalian, idza kana syakku ba'dal faraghi minal ibadati fala yultafatu ilaihi ma lam yatayaqqan fayamalu bima tayaqqan. Jadi jamaah sekalian, keraguan-raguan yang ketiga yang nggak perlu kita perhatikan dalam sholat, yaitu adalah ketika ragu-ragu atau bisikan itu terjadi setelah kita selesai dari sholat. Contohnya udah selesai sholat, salam gitu ya, kok datang ragu-ragu, kamu tadi kayaknya belum baca Al-Fatihah deh, kayaknya kamu tadi lupa nggak baca tahiyat deh. Itu ragu-ragu setelah kayak tadi kayaknya kamu belum rakaat pertama sujudnya baru sekali deh, dan lain-lain. Ternyata datangnya setelah sholat ya. Maka saat itu jamaah sekalian nggak usah dianggap juga, nggak usah diperhatikan. Udah kita mikirin yang lain ya jamaah sekalian. Selagi itu kan ragu-ragu, selagi kita tidak meyakini, memang yakin demikian itu, Pak. Oh iya benar ya. Terkadang itu juga benar, kita meninggalkan hal-hal yang wajib kita lakukan. Ya, kalau memang kita yakin, maka saat itu lakukan, Pak. Tapi kalau selagi masih ragu-ragu, nggak perlu dianggap. Ya sudah, pikirin yang lain aja. Kalau kita mikirin yang lain, Pak, yang lebih bermanfaat,
maka insya Allah setan kalah, Pak. Setan nanti nggak akan goda kita dari sisi itu lagi, Pak. Tapi kalau setan pernah berhasil dari diri kita dari satu sisi itu, Pak, maka saat itu setan akan menggoda kita dari sisi yang sama, Pak. Jadi jangan kita jadi mangsa empuk. Dalam diri kita itu banyak, Pak. Ya banyak itu. Ya, hal-hal yang memang bisa menjadi pintu masuknya setan. Gampang baperan lah, gampang sedih. Dari sedih dia bisa marah-marah. Bersedih kok marah-marah gimana? Atau dia sedih ternyata dia jadi lupa ibadah. Nah, kalau orang pernah seperti itu, Pak, misalnya, itu setan bisa masuk di kesempatan yang lain. Maka jangan, usahakan ya mas sekali tutup pintu rapat-rapat dalam diri kita itu. Ya, pintu-pintu yang membuat setan masuk. Nah, kemudian jemaah sekalian, poin yang berikutnya, apa sih hukum sujud sahwi? Sujud sahwi ternyata para ulama berbeda pendapat, sampai 2 pendapat, Pak ya. Ya, pendapat pertama mengatakan sujud sahwi itu hukumnya wajib. Orang yang sholatnya salah, kemudian dia tidak sujud sahwi, maka dia berdosa, Pak. Sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa karena wajib, jemaah sekalian. Ya, alasan wajib karena Nabi merutinkan kalau salah sujud sahwi. Ya, kemudian yang kedua, alasan kedua karena Nabi memerintahkan kita untuk sujud sahwi. Baik sujud sahwi itunya itu diperintahkan sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam. Karena adanya perintah dan Nabi merutinkan, inilah yang menjadi dalil, ya, argumen bahwasanya sujud sahwi itu wajibnya mas sekalian. Namun pendapat yang kedua mengatakan, di pendapat ulama juga banyak, Pak ya. Ya, ini khususnya mayoritas ulama berkata sujud sahwi hukumnya sunnah, dianjurkan saja. Ya, jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, lihat jemaah sekalian, dalil yang mengatakan sujud sahwi itu sunnah itu juga kuat. Idza syakka, Nabi bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi falyulqis syakka wal yabni 'alal yaqin. Apabila salah satu dari kalian ragu-ragu di dalam salatnya, maka dia buang keraguan-raguannya itu dan dia bangun salatnya di atas keyakinan. Berarti maknanya apa, Pak? Ya, kita mengambil rakaat yang tersedikit, yang paling sedikit, ya. Jadi kalau ragu-ragu, ini 2, masih 2 atau sudah 3, masih 3 atau sudah 4. Nah, kita ambil, ini makna dari kita buang ragu-ragu. Ragu-ragu itu apa? Jumlah yang terbanyak. Dan kita bangun di atas keyakinan, maksudnya kita pilih jumlah yang paling sedikit. Ya, seperti itu. Nah, apabila jemaah sekalian, fa idza stayqana tamama sajada sajadataini. Kalau dia meyakini sempurna, jemaah sekalian, maka dia melakukan 2 sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, Pak. Kalau tadi kita sholat sujud tilawah itu sujudnya sekali. Karena sujud itu macam-macam, Pak. Dan sebabnya sujud, kenapa orang ibadah sujud itu ada 4, jemaah sekalian ya. Yang pertama karena sholat. Kalau kita sholat wajib sujud, Pak. Kalau nggak sujud batal, kecuali sholat jenazah. Yang kedua karena sahwi ya mas sekalian. Nah itu tadi pembahasan kita sekarang. Dan yang ketiga karena tilawah, membaca ayat Al-Quran yang ada ayat sujudnya. Apa tanda ayat sujud, Pak, kalau bapak-bapak baca di Quran? Tandanya ada kayak kubah gitu, Pak ya. Nah itu sunahkan sujud, Pak. Faedahnya sangat agung, kita sudah pernah membahas. Faedahnya itu menjadi poin kita masuk surga aja mas sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maksudnya bersyukur mungkin karena nikmat yang baru datang. Nikmat berupa kita mendapatkan anugerah atau tertolak dari keburukan, kita disunnahkan untuk sujud syukur. Cuma 4 ini, Pak. Adapun selebih dari itu, sekali lagi nggak ada syariat untuk sujud. Kayak orang misalnya habis selesai sholat, Pak, dia berzikir, sebelum pergi dia sujud dulu. Sujud apa itu? Kecuali kalau dia lagi pusing, enaknya itu kalau lagi sujud gitu, nungging gitu, ya nggak apa-apa, itu bukan ibadah, nggak masalah gitu ya. Demikian. Kemudian fa in kanat salatuhu tamatan kanatir rak'atu nafilatan wasajadatan. Jadi jamaah sekalian, di sini dijelaskan oleh Nabi, jadi gini ya. Misalnya tadi kita menganggap bahwasannya ini sholatnya 3 atau 4. Ini sudah kita pilih yang yakin,
kita pilih rakaat yang paling sedikit, yaitu 3. Kalau kita milih 3 berarti kita harus nambah 1, Pak. Nabi menjelaskan kalau dia yakin sempurna, maka dia tetap sujud sahwi, Pak. Tetap sujud sahwi nantinya. Kemudian kalau ternyata sholatnya sempurna, ya sekali lagi, kalau sholatnya itu sempurna, kan kalau dia meyakini masih ragu-ragu 3 kah atau 4 gitu ya mas sekalian, 3 kah atau 4. Nah kemudian dia milih yang 3. Ternyata ketika dia milih 3 memang benar di sisi Allah dia itu 3. Nah dia harus nambah 1. Kalau sholatnya sempurna, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi kalau sholatnya sempurna, maka kalau dia sujud sahwi itu adalah sebagai tambahan pahala bagi dia. Dan itu termasuk yang membuat setan itu terhina, merasa terhina, gondok jamaah sekalian, kecelek gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, kapan tempatnya sujud sahwi? Tadi kita sudah bahas ya mas sekalian. Tempatnya sujud sahwi apakah sebelum salam atau setelah salam? Maka ternyata para ulama beda pendapat, sampai 9 pendapat. Memang masalah sujud sahwi ini pelik Pak, banyak ya. Namun pendapat yang Anda pilih Pak ya dalam kajian ini, dan ini tidak harus Bapak Ibu menyamai pendapat saya. Pendapat yang saya pilih itu adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya ya kita bedakan kapan kita sujud sahwinya sebelum salam, kapan sujud sahwinya setelah salam. Kalau di dalam masalah mengurangi sholat seperti tidak tasyahud awal, maka ketika itu kita sujud sahwinya sebelum salam. Ya jemaah sekalian, karena dalilnya begitu. Nabi pernah nggak tasyahud awal, sahabat Nabi juga nggak pernah tasyahud awal, maka ketika itu Nabi sujud sahwinya sebelum salam. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau kondisinya karena menambah amalan sholat seperti menambah rakaat, ya jemaah sekalian, maka sujud sahwinya setelah salam, seperti Nabi juga tadi. Kemudian begitu juga jemaah sekalian, kondisi yang ketiga, apabila seseorang ragu-ragu. Sekali lagi, apabila seseorang ragu-ragu dan ternyata ragu-ragu tapi dia masih bisa mempunyai prasangka yang dominan, perkiraan yang dominan, ini masih 3 atau 4, tapi kayaknya kemungkinan besar itu 4 deh. Kalau 4 berarti ya sudah 4 rakaat yang terakhir itu, nggak usah nambahin lagi nih ya. Kalau kemungkinan dominannya dia adalah itu 4, maka tetap sujud sahwi Pak. Walaupun di hadapan Allah dia tetap 4 sempurna, nggak salah, tetap sujud sahwi. Karena apa? Ragu-ragu. Dia mengalami ragu-ragu jemaah sekalian. Ngapain sujud sahwi? Kan udah pas gitu ya. Sholatnya udah pas gitu. Ya tetap karena pernah mengalami ragu-ragu, sujud sahwi. Ya demikian jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, ketika dia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami ragu-ragu yang dia tidak bisa kalau tadi apa Pak? Mohon maaf. Kalau sujud sahwinya dia kondisi apa yang pertama? Ragu-ragu kondisi dia sudah bisa menentukan, bukan menentukan ya. Perkiraan dominan dia itu adalah 4 misalnya. Ini masih 3 atau 4, tapi 4 ini kayaknya. Ya sudah, ketika itu mohon maaf sujud sahwinya setelah salam. Sekali lagi setelah salam, mohon maaf ya. Jadi bukan sebelum salam. Tapi kalau dia masih belum meyakini Pak, ini 3 atau 4, ya kondisinya kalau sudah demikian ini kita milih yang gerakan rakaat tersedikit, rakaat yang paling sedikit, maka ketika itu nanti sujud sahwinya barulah sebelum salam. Ragu-ragu yang 50-50 sebelum salam. Ragu-ragu yang bisa dominan Pak, yang kita bisa menentukan dominan mana, itu setelah salam. Begitu Pak. Ya demikian. Kemudian ada lagi kondisi yang kelima. Kalau dia ragu-ragu, dia nggak bisa menentukan ya mas sekalian. Ya itu sama tadi ya sebelum salam juga. Ya demikian. Jadi seperti itu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah sujud sahwi.
Namun di dalam mazhab Asy-Syafi'i di negeri kita yang demikian ini hanya pokoknya semua mutlak sebelum salam, ya sudah nggak apa-apa. Ya makanya kalau saya pribadi Pak, saya salah Pak ya, saya salah kondisi seperti itu. Saya yakin bahwasannya sunnahnya sujud sahwi ini adalah setelah salam. Tapi kalau saya sholat di belakang saudara-saudara kita, Nahdien misalnya, saya nggak sujud sahwi setelah salam Pak, karena mereka nggak paham. Daripada nanti ada gejolak, lebih baik saya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini masalah demikian ini tidak mengapa. Kemudian berikutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pembahasan khusus ya. Kalau orang dalam sholat berkali-kali sahwi, berkali-kali lupa gimana Pak? Yang pertama tadi berkali-kalinya lupa Pak. Ya memang begitu kalau orang ya. Di rakaat pertama dia lupa. Rakaat yang kedua lupa, nggak tasyahud awal, Ya intinya lebih dari sekali lupa dalam sholat. Maka jamaah sekalian, maka sujud sahwinya nanti di akhir sholat juga nggak berulang-ulang, tetap sekali. Jadi 2 kali kekeliruan, 2 kali kelupaan, sujud sahwinya tetap sekali. Ini menurut mayoritas ulama, nggak mengulang-ulangi, ya karena tidak pernah dikenal, tidak ada nukilan dari Nabi, kemudian para sahabat dan ulama salaf bahwasanya mereka ngulang-ulang sujud sahwi karena kesalahan yang berulang-ulang, karena lupa yang berulang-ulang. Enggak, lupa boleh berulang-ulang, tapi sujud sahwi dalam satu sholat, ya dalam satu sholat Pak ya, itu tetap sekali. Tapi kalau setiap sholat lupa, ya sujud sahwi terus, gitu Pak ya. Ya janganlah seperti itu. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, sujud sahwi dalam sholat sunnah gimana? Tetap disyariatkan menurut mayoritas ulama, disyariatkan sujud sahwi di dalam sholat sunnah kayak sholat wajib, nggak ada bedanya Pak. Karena keumuman penyebutan kata sholat, ya sholat itu berlaku untuk sholat wajib dan sunnah, nggak ada perbedaan antara wajib dan sunnah. Dan alasan yang kedua karena memang nggak ada dalil yang membedakan di antara yang wajib dan yang sunnah, berarti umum Pak. Sama seperti umumnya doa ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika tasyahud, nggak ada beda, nggak ada yang membedakan itu cuma niat ya mas sekalian ya, dan juga terkadang rakaat. Kemudian ya mas sekalian, karena ada riwayat Ibnu Abbas itu pas lagi sholat witir, beliau keliru Pak, beliau sujud sahwi 2 kali ya. Kemudian Ibnu Abbas juga pernah berkata, idza auhamta fit tatawwu'i fasjud sajdataini. Ketika kamu merasa lupa atau ragu-ragu di dalam sholat tatawwu', sholat sunnah Pak, maka sujudlah 2 kali. Maksudnya sujud sahwi. Berikutnya jemaah sekalian, sujud sahwi di dalam sholat berjamaah. Nah ini yang paling sering. Bagaimana jemaah sekalian apabila imam itu lupa? Kalau imam itu lupa, yang pertama jemaah sekalian, yang makmum ya disyariatkan untuk mengingatkan imamnya dengan cara bertasbih subhanallah. Ya. Dengan cara bertasbih subhanallah. Itu yang pertama, Pak. Kalau perempuan, makmumnya perempuan semua, itu mengingatkannya dengan cara bertepuk tangan. Bertepuk tangan dengan menggunakan punggung telapak tangan begini, Pak. Berapa tepukannya nggak ada penjelasan, pokoknya dia begini. Atau dengan 2 jari. Jadi nggak begini Pak, rame masih ntar begini. Begini aja. Ini ada apa nih? Nah, imam yang tahu ilmu Pak, dia akan tahu. Oh berarti dia keliru. Dan bagi makmum perempuan, seandainya makmum cuma perempuan Pak, maka ketika itu dia tidak mengucapkan subhanallah seperti pria, enggak. Sebab suara perempuan ketika lagi sholat itu fitnah, ya, fitnah di pendengaran laki-laki yang normal, maksudnya laki-laki yang normal. Karena semua laki-laki demikian, maka jangan pakai subhanallah. Begitu juga kaum wanita ketika makmumnya laki-laki dan perempuan, makmum laki-laki sudah bilang subhanallah, perempuan nggak usah tepuk-tepuk, udah diwakili laki-laki. Terus ini udah subhanallah, soal tepuk-tepuk, buyar imamnya, bingung dia gitu. Wah, apa nih? Ada apa nih? Akhirnya dia nengok gitu. Nengoknya sih nggak masalah Pak, nggak batal gitu ya. Karena boleh nengok karena memang ada hajat.
tapi jadi bingung dia. Jadi udah cukup makmum yang terdekat saja mengucapkan subhanallah gitu ya. Terus kalau makmum yang di depan, di belakang loh, subhanallah, nggak usah teriak-teriak, sudah biarin aja. Ya jadi demikian. Yang pertama Pak ya. Kemudian jamaah sekalian, istijabatul imami litambihil ma'mumina wa mutaba'atihim. Imam kalau diingetin, habis diingetin oleh makmum Pak ya, itu harus nurut Pak. Jadi sekali lagi, imam kalau sudah menambah di dalam sholatnya dan dia yakin, jamaah sekalian sekali lagi, imam itu yakin. Pertama kalau imam itu nggak yakin dengan perkiraan dia, kalau diingetin gitu dia langsung nurut Pak, harus nurut. Karena yang benar saat itu adalah makmumnya. Apalagi jumlah makmum banyak, ya. Kemudian kalau imamnya merasa benar, oh yakin saya yang benar, makmum saya yang salah, ngapain itu pada berisik ngucapin dan mati gitu ya. Nah misalnya gitu. Kalau imam itu merasa bahwasannya dia yang benar, ya, dan makmum yang mengira, padahal makmum mengira dia lagi rakaat yang kelima tuh, tapi imam bilang ini masih keempat. Kalian gimana sih, nggak ingat apa? Saya aja ingat, saya mau sholat gini ya. Nah, udah ngeyel dia berarti. Nah, kalau sudah ngeyel gitu sudah nggak apa salah. Nah kalau sudah begitu dia nggak harus ngikuti Pak. Dia nggak harus ngikuti. Maksudnya nggak harus ngikuti prasangka dari siapa Pak? Dari makmum. Berarti kalau dia merasa itu 4 pada 5, tetap naik saja, tetap naik Pak. Karena Nabi SAW ingat ya mas sekalian, ketika beliau sholat zuhur sampai 5 rakaat, beliau yakin itu benar Pak. Betul apa tidak Pak? Kapan beliau yakin salah? Ketika sudah salam gitu ya. Ketika sudah salam. Nah dalam kondisi begitu pertanyaannya, kalau imam naik ke rakaat kelima, makmumnya gimana? Kalau saya milih Pak, pendapat makmumnya tetap ngikut. Karena untuk agar sholat itu bisa seirama ya mas sekalian, ngikuti imam saja. Walaupun salah ikuti Pak. Toh nanti kan ada sujud sahwi belakangan, udah selesai. Sujud sahwi itu yang membuat sholat kita nanti sempurna juga, ya. Dan juga membuat setan itu terhina gara-gara kita sujud sahwi. Nggak apa-apa, udah ikuti saja Pak. Karena nggak dijelaskan ketika Nabi sholat 5 rakaat, sahabat Nabi pada duduk aja. Imam sholat saya nggak akan ikuti. Imam 5 rakaat saya tetap duduk tahiyat gitu, terus nungguin imam tahiyat. Nggak begitu Pak. Ngikut jamaah sekalian. Yang buktinya sahabat Nabi nanya, ya Rasulullahi azida fis sholat, apakah sholatnya ditambah? Kan itu kan secara apa? Secara tersirat ya mas sekalian, itu menunjukkan mereka ngikut juga. Kuatir ini bagian dari sholat yang wahyu yang sudah disampaikan kepada Nabi, namun Nabi belum menyampaikan kepada kami. Akhirnya udah ikut aja. Sampai seperti itu sahabat Nabi. Jangankan itu Pak, Nabi pernah lagi sholat itu ngelepas sendal Pak. Itu para sahabat ngikut ngelepas sendal juga, karena memang sunnahnya kalau sholat di suatu masjid, ya contohnya di Afrika lah Pak, yang lantainya itu masih pasir, kita tetap disunahkan pakai sendal Pak. Sunahkan pakai sendal. Kalau kalau pakai sepatu, ya kita disunahkan pakai sepatu Pak. Ya gitu ya, pakai alas kaki lah intinya. Nah, Nabi pernah sholat ngelepas sendal, para sahabat lagi ngikutin Pak, ngelepas sendal. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian ngikutin sendal, ngelepas sendal seperti saya? Kemudian para sahabat bertanya, ra'ainaka khala'ta na'laika fa khala'na ni'alana. Kami melihat engkau wahai Nabi melepas sendal engkau, kami juga melepas sendal kami. Terus Nabi ngasih tahu, nggak begitu, begini. Saya tadi ngelepas sendal karena Jibril ngasih tahu saya bahwasanya di bawah sendal saya itu ada najis. Nah gitu ya. Di bawah kaki saya ada najis, makanya saya lepas sendal. Dan Nabi tidak menyalahkan perilaku siapa? Para sahabat Nabi yang ngikutin imam itu ya, nggak disalahkan. Nah ini berarti ini sebagai kias atau analogi jamaah sekalian, ngikutin lah gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, kalau imam sujud sahwi lupa dan dia sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti Pak, walaupun itu kesalahannya imam murni.
Makmum nggak salah Pak, tapi sebagai makmum tetap harus ngikuti, dan ini kesepakatan ulama. Kalau ulama sudah sepakat, kita jangan menyelisihi dan ngeyel. Yang salah kan imam, saya nggak sujud sahwi. Kadang kalau kita mau sujud sahwi itu kayak orang bingung Pak, saya sujud sahwi apa enggak ya? Begitu Pak. Buktinya apa? Ya saya pernah salah sholat gitu ya, di musola dekat rumah saya. Makmum itu mau sujud sahwi kayak orang bingung, sujud sahwi apa enggak. Bahkan pernah saya lihat, saya dengar gitu cerita, kisah gitu ya, dari sebagian orang. Apa yang terjadi coba? Imam sujud sahwi, makmumnya enggak sujud sahwi Pak. Ada yang sujud sahwi, ada yang enggak. Nah ini kekeliruan ya mas kalian. Ingat ya mas kalian, Al-Imam Ibnul Munzir pernah berkata, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli ilmi ala anna 'alal ma'mumi idza sahal imamu fi salatihi wa sajada an yasjuda ma'ahu. Jadi telah bersepakat setiap orang yang kami hafal dari para ulama, ya, bahwasannya makmum kalau mengalami atau memiliki imam yang salah dalam sholatnya, lupa, salah, dan imam itu sujud sahwi, makmum harus mengikuti sujud sahwi bersama dengan imam. Ini wajib Pak, karena alasannya sabda Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, karena imam itu dijadikan semata-mata untuk diikuti gerakannya. Ikuti aja Pak, lima ikutin ya. Terus kemudian sujud sahwi juga ya. Jadi demikian. Kemudian jemaah sekalian, ketika imam sujud sahwi, mohon maaf, kalau imam sujud sahwi, ini ada imam lupa sujud sahwi gimana Pak? Kalau imam ini harusnya sujud sahwi, tapi imam tidak sujud sahwi, apakah lupa atau sengaja atau memang tidak tahu Pak? Tapi makmumnya tahu nih harus sujud sahwi. Pertanyaannya, apakah makmum sujud sahwi sendirian? Jawabannya jemaah sekalian, jawabannya adalah makmum sujud sahwi saja sendirian. Ini pendapat yang kita pilih. Ya, alasannya karena sholatnya kurang. Ya, karena sholatnya kurang. Ya, untuk disempurnakan dengan sujud sahwi itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Nih, saya kutip ucapan Imam An-Nawawi Pak. Wa in tarakal imamu sujudas sahwi awit taslimatas tsaniyah ata bihil makmum li'annahu yaf'alu ba'dan qida'il qudwah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Imam Ibnu Qudamah yang semisalnya, kalau imam tidak sujud sahwi atau tidak salam yang kedua, salam yang kedua itu hukumnya sunnah Pak. Ya, salam yang kedua hukumnya sunnah. Imam tidak sujud sahwi atau tidak salam yang kedua, maka sudah makmum melakukannya. Makmum melakukannya sendiri. Alasannya kok begitu? Kok beda dengan imam? Ini alasannya Pak. Karena saat itu makmum melakukannya setelah selesai mengikuti imam. Dengan imam salam yang pertama berarti menunjukkan imam sudah selesai sholat. Dia karena memang jemaah sekalian, salam yang kedua hukumnya sunnah dari sholat. Yang wajib dan termasuk rukun sholat adalah salam yang pertama. Imam contohnya tidak salam yang kedua, ya sudah sholatnya sah dia. Imamnya sholatnya sah dan dia sudah dianggap keluar dari sholat. Nah, makmum kalau ingin dapat keutamaan, dia boleh salam kedua sendiri, nggak masalah. Untuk hal yang disunnahkan itu beda, nggak apa-apa Pak. Contohnya gini, imam sholatnya nggak ngangkat tangan, kita ngangkat tangan Pak, ya ngangkat tangan pas takbir gitu ya, ya nggak apa-apa, boleh saja. Jadi berbeda di dalam hal yang disunnahkan itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk masbuk nih Pak, ini masbuk. Kalau masbuk menjumpai imam keliru, apakah sujud sahwi? Jawabannya tetap sujud sahwi kalau imam sujud sahwinya sebelum salam ikut Pak. Nah dia imam salahnya di rakaat pertama, dia ngikuti imamnya di rakaat yang terakhir. Jumpai nggak Pak imam salah? Enggak. Tapi imam sujud sahwi sebelum salam, ikuti saja Pak. Ikuti setelah imam salam kita naik, itu saja. Tapi ada tapinya. Kalau imam sujud sahwinya setelah salam, ya dia nggak usah ngikutin salam. Imam misalnya salam, nanti sujud sahwi setelah salam, ya sudah dia naik saja. Dan ketika itu dia tidak perlu sujud sahwi. Nah demikian ya mas kalian. Wallahu a'lam. Loh kalau makmumnya sendiri lupa, imamnya nggak lupa, gimana? Nah ini yang sering Pak.
Maka jawabannya nggak perlu sujud sahwi, sebab sujud sahwi dia atau kekurangan dia sudah ada imam yang menanggungnya. Jelas Pak ya? Nah, ini yang sering gitu. Imamnya ingat, makmumnya lupa. Makmumnya ingat, imamnya ingat. Ini rakaat kedua, yang lainnya jamaah juga ingat rakaat kedua. Dia pede aja, dia malah naik ke atas, lihat, dia turun lagi Pak. Dia sudah nambah gerakan kan Pak, tapi karena dia sebagai makmum, ya nggak perlu jamaah sekalian, dia sujud sahwi sendirian. Ya jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tata cara sujud sahwi insya Allah kita sudah tahu Pak ya. 2 kali sujud sahwi dengan ada 1 duduk di antara 2 sujud sahwi. Nah jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Setelah sujud sahwi nggak ada tasahud lagi. Jadi setelah sujud sahwi yang kedua duduk langsung salam. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan sujud sahwi. Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Berkenan dengan ini atau yang lain. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang ya ada request membahas tentang bab masalah jenazah Pak. Jadi masalah pokoknya berkenaan dengan jenazah, mulai dari orang sebelum meninggal sampai kita mengurus dia ketika meninggal, kemudian sampai dia dikuburkan, dan apa yang harus dilakukan setelah dikuburkan. Jadi seperti itu ya. Jadi pembahasan juga panjang. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, monggo silakan. Jadi kalau misalkan ini sholat kita sebagai makmum, sholat zuhur atau asar atau kita itu masbuk tinggal 1 rakaat. Cuman mungkin kita nggak sadar atau apa pas dan sampai selesai, pas kita baru 3 rakaat kita ikut salam. Tapi kita juga nggak menyadari kalau itu salah. Terus Biasanya nggak pernah telat Pak ya. Iya, sama sebelahnya diingatkan, kamu tadi baru 3 rakaat gitu. Tapi kan nggak selesai kita sholat, selesai salam. Itu apakah nambah rakaat saja atau tambah rakaat plus sujud? Juga. Ini pertanyaan bagus Pak. Dan itu sama seperti kondisi Nabi yang baru 2 rakaat sudah salam. Kalau dalam riwayat yang lain baru 3 rakaat sudah salam, padahal sholatnya harus 4 rakaat. Yang dilakukan oleh Nabi pertama adalah sempurnakan rakaatnya. Bapak tinggal berapa tadi? Ya sudah, sempurnakan sampai rakaatnya sempurna. Setelah itu kalau ngikuti sunnah Nabi, kalau sudah sempurna rakaat, salam dulu. Setelah salam masih menata kaki, sujud sahwi 2 kali. Setelah salam. Setelah sujud sahwi 2 kali baru salam. Salam lagi. Berarti salamnya berapa kali Pak? 3 kali. Salam pertama dari rakaat yang belum sempurna. Salam yang kedua dari rakaat yang sudah sempurna. Salam ketiga dari sujud sahwi. Masya Allah, gitu Pak sunnahnya. Tapi kalau Bapak lupa sujud sahwinya sebelum salam juga sah, nggak apa-apa. Tetap sujud sahwi Pak. Karena alasannya apa? Ketika itu Bapak menambah salam yang bukan pada tempatnya. Ya, jadi nggak apa-apa gitu, wajar, namanya manusia. Nggak usah malu, tinggal berdiri aja gitu ya. Nggak usah malu aja Mas sekalian ya. Jadi malu itu adalah, bukan malu apa, lupa itu adalah manusiawi. Begitu Pak, mudah Pak ya. Jadi cuma nambah saja, nggak ngulang dari awal. Walaupun Bapak sudah ngobrol, lupa ya saya, kurang ya saya. Itu ngobrol kan Pak, nggak apa-apa, sah. Nambahin aja, karena Nabi pernah ngobrol juga dengan sahabat seperti pembahasan yang telah lalu gitu. Ada satu lagi Ustaz. Monggo. Saya pernah sholat subuh itu imamnya kan kayak semacam kena serangan stroke itu ya. Sebentar gitu ya. Tapi terus habis itu dia baca lagi, cuman sepertinya bacaannya jadi kurang sempurna atau agak terbata-bata gitu ya sampai akhir gitu ya. Nah itu kita menganggapnya karena kan apakah kita perlu sholat lagi karena memang posisinya mungkin dia kan sampai serangan itu kan ada ingatan yang hilang mungkin lah ada ingatan yang
itu imam menyelesaikan sih sampai selesai. Tapi kita menyadari di tengah-tengah dia baca Fatihah kalau nggak salah itu ya kena semacam serangan kecil gitu lah gitu. Itu gimana? Kita Kondisinya tapi masih bisa berdiri, Pak? Masih, cuman dia bacanya pelo nggak? Iya, agak pelo sedikit, agak pelo ya. Nah, kalau memang kondisi imam yang lagi terkena stroke lagi baca Al-Fatihah, kemudian membuat bacaan dia pelo itu menyebabkan dia nggak jelas baca Al-Fatihahnya, yang berarti menunjukkan itu pasti sudah merubah makna Al-Fatihah. Maka ketika itu jamaah kita ngulang. Kalau dia seandainya ingin meneruskan, harusnya ketika kondisi gitu dia mundur, dia istikhlaf, dia meminta orang lain menggantikan dia. Nanti dia sholat sendirian di rumah. Ya dia lagi sakit, nggak apa-apa sebenarnya. Nah, atau dia di belakang saja, dia bisa meneruskan ini. Jangan terus di depan kondisi seperti itu, dia mundur. Tapi saat itu kondisinya dia meneruskan sampai akhir. Nah, kalau sudah begitu, Al-Fatihahnya pelo, bisa sampai menyebabkan itu salah huruf, kemudian bisa hanjali kata para ulama tajwid gitu ya. Maka ketika itu saran saya untuk lebih hati-hati, ulangi Pak, diulangi sholatnya. Karena sholatnya ketika itu ya mungkin sah bagi dia karena dia ada uzur, tapi ya bagi kita bisa jadi tidak sah Pak, karena kita termasuk orang yang sempurna. Itu lebih baik ya, lebih baik. Jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Oh ya, satu lagi. Nggih, monggo. Kalau tadi kan kita intinya kalau kita sholat itu kan harus ngikutin imam. Nggih. Nah, kalau kadang kita sholat kalau di tempat masjid itu kan pakai Kunut ya. Nah, saya lihat ada berapa ikutin kunut, ada yang dia nggak ikut kunut, tapi tangannya tetap lurus saja gitu. Nah, itu sebaiknya yang kita tetap ikut kunutnya imam atau kita kalau emang nggak meyakini kunut apakah tetap kunut? Saran saya Pak, banyak ulama, mayoritas ulama bilang kalau imam kunut kita kunut, ngikut Pak. Ngikut Pak. Memang ada ulama yang memang mengatakan enggak kunut. Ya, enggak kunut juga dia. Jadi dia lurus saja tangannya. Tapi saran saya ikuti kunut. Karena imam meyakinkan ya. Imam yakin, dan ini bukan permasalahan yang prinsip kok Pak. Ya. Jadi enggak apa-apa. Jadi kunut, imam kunut subuh, kita ikut juga kunut subuh, nggak apa-apa. Dan sholat kita sama-sama, nggak berkurang gara-gara imam itu kunut beda pemahaman sama kita, nggak apa-apa, ikut aja. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi Pak, silakan. Silakan Pak Santo. Nggih. Menyempurnakan tambah kurang satu rakaat, apa pakai niat bacanya? Gimana pakai niat? Iya. Menyempurnakan yang kurang satu, udah ngobrol kurang satu, terus berdiri nambah menyempurnakan sholat, itu pakai niat apa? Pasti pakai niat Pak, karena niat itu kan di dalam hati. Ketika kita masih niat yang pertama, yaitu sholat apa tadi, sholat zuhur misalnya, ya kita nambah, saya niat nambah sholat zuhur 1 rakaat, nambah Pak, nggak apa-apa, gitu saja dalam hati dan nggak perlu dilafatkan. Ya, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab, tetap dalam di hati aja Pak. Itu sudah niat, pasti Pak. Ketika kita berdiri nambah itu udah niat Pak, sudah niat. Ya, jadi kalau dikatakan wajib niat nggak? Iya tetap wajib niat. Karena perlu ada takbiratul ihram lagi Pak. Kan kita kena menambah itu kan ada takbiratul ihram. Nah sebelum takbiratul ihram kita wajib berniat dulu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan semua ulama bilang bagusnya niat itu berbarengan dengan takbiratul ihram itu kalau bisa. Cuma mayoritas ulama bilang itu hanya anjuran membarengi niat dengan takbiratul ihram. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu sebagai kewajiban dan syarat. Ya, jadi begitu. Ya sudah silakan. Ya paling tidak kalau memang susah saya membarengi niat dengan takbiratul ihram, ya sudah, yang penting sebelumnya udah selesai. Makanya sebelum sholat ya jemaah sekalian, apalagi imam lagi meluruskan barisan, hadirkan hati. Sholat apa yang akan kita lakukan itu? Hadirkan hati. Yang kedua, saya akan merendahkan diri padamu ya Allah. Hadirkan lagi, kalau saya nanti pikiran saya kemana-mana, saya akan langsung tolak. Begitu Pak, harus ada tekad di awal. Sehingga nanti ketika sholat memang begitu, ya kita akan tolak. Sehingga insya Allah kita bisa lebih khusyuk lebih banyak. Ya, Allah.
Ada lagi Pak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo nanya aja. Nggih, mau silakan. Kasus terakhir yang masbuk itu pada saat rokaat keempat dia baru datang, terus kemudian dijumpai imam sedang sujud sahwi. Sikap makmum itu apakah dia diam sampai salam dia berdiri lagi atau dia sahwi? Intinya gini Pak, walaupun makmum tidak menjumpai kesalahan imam, contohnya imam salah di rakaat pertama, dia masbuk itu di rakaat yang berikutnya, nggak jumpai dan nggak tahu. Sama dengan makmumnya nggak salah, yang salah itu makmum, yang lupa itu makmum. Ketika imam sujud sahwi ngikut saja. Ini dalam hati kita pas kita sujud sahwi, ini apa ini? Saya nggak jumpai salahnya, iya. Memang nggak jumpai salahnya, tapi Anda ngikuti imam yang pernah salah, loh gitu. Maka kita wajib ngikuti. Karena khawatir jemaah sekalian, kalau tidak ngikuti sholat kita tidak sah. Nggak sah Pak, batal itu. Imam yang gerakannya apa, Anda apa? Salah itu ya. Jadi demikian. Terus nyempurnain rakaatnya ya setelah sujud sahwi selesai. Kalau imam sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau sujud sahwinya imam setelah salam, ya nggak usah ngikut, gitu Pak. Jadi demikian, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, kalau imam sujud sahwinya setelah salam, walaupun dia jumpai kesalahan imam, nggak usah ikut. Ya karena kewajiban dia saat itu adalah bukan salam tapi meneruskan. Wallahu a'lam. Nah. Dia bangkit dari itu setelah salam sampai imam. Iya. Itu kalau sujud sahwinya sebelum salam, betul Pak. Ngikuti aja. Allahu Akbar, Allah. Kalau setelah salam si makmumnya tunggu dulu saja. Enggak, kalau setelah salam kan imam udah salam. Ya kalau sudah begitu imam naik, makmum naik. Ketika makmum naik, imam sujud sahwi nggak usah ngikut. Ikuti aja gerakan dia, imamnya sendiri. Jadi begitu. Bisa difahami belum Pak? Baik. Ada lagi Pak? Kayaknya belakang mau nanya, silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan sujud tilawah. Ini kan surah Al-Insyiqaq ya. Iya. Apakah kaifiatnya apabila surah Al-Insyiqaq ini kita baca di luar sholat, kita perlu mengcovernya dengan takbir terlebih dahulu, kemudian setelah sujud tilawah kita salam, akhir dengan salam. Sebagaimana kalau kita lakukan di dalam sholat kan kita tidak perlu takbir. Baik. Karena memang sudah di-cover dengan takbiratul ihram, dan nanti setelah selesai sholat kita salam. Mohon. Iya. Baik. Jadi untuk sunnahnya sujud tilawah, jemaah sekalian. Jadi untuk tata cara sujud tilawah, walaupun itu di luar sholat tetap disunnahkan bagi kita untuk melakukannya. Nah caranya gimana? Ya, caranya sunnahnya yang bagus Pak. Yang bagus adalah tetap kita berdiri dulu. Dalam kondisi berdiri, habis itu kita sujud. Atau kalau kita nggak berdiri ya boleh kita baca Qurannya kan duduk. Ya dalam kondisi duduk langsung sujud tilawah sekali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah selesai. Tinggal doanya kita hafalkan. Nah gitu. Kalau kita jemaah sekalian, karena keutamaan sujud tilawah tuh hebat Pak, makanya jangan ditinggalin kalau bisa. Gitu. Nah kalau bisa jangan ditinggalin. Namun kalau ingin melakukannya ya izin dulu seperti tadi, karena bisa jadi jamaah kayak biar nggak kebingungan nanti gitu ya jamaah sekalian. Ya begitu Pak. Udah jelas belum? Kafirnya cukup untuk sujud atau perlu? Dan nggak perlu salam, udah takbir. Cukup berniat langsung sujud udah. Iya berniat sujud, iya sujud aja, sujud meletakkan dahi satu kali,
baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu selesai, habis itu naik. Boleh diulang-ulang sampai 3 kali nggak apa-apa. Karena Nabi dulu sebenarnya membaca itu juga berulang-ulang. Nah, jadi begitu naik, terusin bacanya lagi. Namun kalau nggak terusin bacaannya dikarenakan itu sudah berakhir, suratnya udah berakhir. Jadi ada pilihan kalau suratnya sudah berakhir seperti surat Al-Alaq, surat Iqra gitu. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Dia sujud dulu. Habis itu dia naik. Nah, ketika naik dia ada pilihan mau ruku kah atau menambah surat yang lain, boleh, silakan gitu. Terus bagaimana kalau yang baca itu nggak hafal kalau ayat tadi? Ya. Boleh diganti dengan kayak zikir al-baqiyatu sholawat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Di dalam sholat. Kalau di dalam sholat baca doa sujud sholat nggak apa-apa kalau memang nggak hafal. Di dalam sujud tilawahnya. Di dalam sujud tilawah, ya diam saja Pak kalau memang nggak hafal. Diam saja nggak apa-apa. Ya habis gimana kita nggak hafal? Atau kita baca al-baqiyatus sholihah seperti yang tadi antum baca. Ya saya belum tahu dalilnya. Gitu. Ya makanya banyak baca Quran, nanti sering menjumpai ayat sujud. Kalau sering nanti kita hafal, Pak. Tapi sebelumnya kita baca dulu. Nah, baca dulu, hafalin. Ingat jemaah sekalian, baik itu tua maupun muda, kalau rajin menghafal insya Allah akan mengurangi kepikunan. Nah, gitu ya. Misalnya bapak sekalian, sewu yang sudah pensiun, ya biar nggak pikun, Pak. Gunakan akalnya terus untuk menghafal. Yang belum bisa menghafal karena baca Qurannya belum lancar, ya belajar. Pokoknya dengan belajar kan pakai itu. Dan itu nanti akan ditanya ke Allah dari Allah ke kita gitu ya. Makanya belajar dulu. Habis sudah lancar nih, sudah bapak sudah bisa hafal. Kata gurunya begitu, merekomendasikan untuk menghafal. Ya udah bapak hafal Pak. Ya udah juz amma aja dihafal itu, masya Allah nggak apa-apa. Nah, jadi insya Allah menggunakan akal itu benar-benar akan menunda kepikunan atau bahkan menghindari kepikunan ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Wa yakumna. Ada lagi Pak, silakan. Satu lagi silakan. Sedikit. Kalau misalkan kita lagi baca Quran kan, mungkin di perjalanan atau di tempat yang kita tidak memungkinkan untuk sujud sahwi. Iya. Sujud apa? Sujud tilawah. Itu gimana? Misalkan. Kalau nggak memungkinkan ya nggak apa-apa Pak. Kalau antum memungkinkan berhenti dulu, habis itu sujud ya di tanah gitu, nggak apa-apa. Karena keutamanya besar banget Pak. Utamanya adalah dia masuk surga. Karena Nabi pernah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada fal i'tazala syaitanu yabqi." Kalau seorang anak Adam membaca ayat sujud lalu dia sujud, maka setan itu menjauhi dia dan nangis. Setan menjauhi dia dan menangis sambil berkata begini, ya wailahu umira ibnu Adam bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa asaitu falyannar. Jadi iblis berkata, jadi setan itu sambil nangis itu ngomong, duhai celakanya diriku, anak Adam diperintahkan sujud lalu dia sujud maka dia dapat surga, dan saya diperintah sujud namun saya menolak, saya mengabaikan, maka saya dapat neraka. Lalu begitu. Jadi untuk bertentangan dengan perbuatan setan, sujudlah agar kita mudah masuk surga. Jadi tiket di antara tiket-tiket masuk surga itu amalan yang membuat kita masuk surga diambil Pak. Nanti Allah akan menimbang-nimbang. Kalau ternyata di akhirat poin-poin yang membuat kita masuk surga itu kita amalkan, kita pernah ucapkan, insya Allah kita mudah masuk surga Pak. Jangan diremehkan ya Mas sekalian seperti itu. Sebab nanti di hari kiamat juga nanti akan ada saksi buruk bagi kita, saksi yang memberatkan kita. Kayak di pengadilan aja, ada saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan. Pasti ada Pak saksi yang memberatkan kita, ini orang yang pernah banyak maksiat. Anggota tubuh kita tahu Pak, ini jadi saksi Pak. Saat kita berbuat maksiat, bumi pernah, ya kita di bumi nggak pernah di planet mana kan? Itu pasti jadi saksi Pak. Dan malaikat saat itu mencatat juga, ya Allah, jangan diperbanyak itu, tapi diperbanyak adalah hal-hal begini.
Kalau memang pertanyaan jadi, kalau memang bisa berhenti dulu sujud sahwi. Atau cara tempat yang bisa sujud gitu ya. Bisa aja, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Buatan apa-apa jadi menunda sujud karena untuk bisa mencari tempat yang tepat. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Atau misalnya lagi di macet, bapak lagi murojaah baca gitu, ya sudah sujud di situ saja pak, di mobil dengan cara tak letakkan ini pak pada setir, bunyi terus. Jadi bunyi gini, baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sarahu bihauli wa quwwati. Insyaallah tidak mengapa. Jadi itu disamakan sama seperti kondisi kita tidak mungkin sujud dikarenakan berjubel masjid itu. Sehingga ada sebagian orang sahabat Nabi waktu itu dia sujud di punggungnya saudaranya karena nggak bisa, tempatnya itu sangat berjubel gitu. Ya, ini kondisi itu sama pak. Jadi insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan pembahasan masalah jenazah. Ini penting ya mas sekalian, karena kita sebagaimana sekarang nganterin jenazah, nyolati jenazah, mandi jenazah, ngafalin jenazah, besok juga seperti itu. Kajian demikian itu insya Allah ya akan mengingatkan kita semua dari kematian. Dan Nabi kita menganjurkan kita sering ingat mati. Ya, makanya ya, mohon nanti dihadiri agar kita bisa tahu ilmunya. Ya, umat Islam khususnya yang di sinilah di kompleks Bina Marga ini, jangan satu orang doang yang bisa mandiin pak, yang bisa ngafalin, yang bisa nyolatin jadi imam gitu ya. Kita harus bisa semua gitu ya. Wallahu a'lam. Ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan juga dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan faedahnya dan manfaatnya bagi saya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.